Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah? Alhamdulillah, Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit hari ini, semoga segera Allah sembuhkan dan diangkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran SKI hari ini kita melanjutkan materi Isra Mi'raj yang materi sebelumnya. Nah, kemarin kan belum selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan, dibuka bukunya halaman 50. Ustazah murajaah sedikit. Materi kemarin setelah sampainya Rasulullah dan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Kisah dari wujud asli malaikat Jibril ini Allah ceritakan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Nanti di murojaah kembali ya. Nah, wujud asli malaikat Jibril seperti apa kemarin? Beliau mempunyai 600 helai sayap dan setiap helainya mampu menutupi kaki-kaki langit. Dan di setiap sayap-sayapnya mengeluarkan mutiara dan permata. Masya Allah. Kemudian Rasulullah naik kembali untuk bertemu dengan Allah langsung. Tapi malaikat Jibril tidak ikut ya. Rasulullah pergi sendiri menemui Allah. Nah, pada saat di Sidratul Muntaha, Rasulullah bersujud kepada Allah. Nah, setelah itu Allah mewajibkan sholat 50 waktu bagi Rasulullah dan umatnya. Jadi setelah itu Allah mewajibkan untuk Rasulullah dan para umatnya sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Jadi dalam sehari semalam Allah memerintahkan 50 kali sholat. Pertama kali perintah sholat itu ada 50. Nah, kemudian di paragraf kedua Rasulullah turun bertemu sama malaikat Jibril, kemudian turun lagi sampainya di perjalanan ketemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini ada di langit yang ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya bagi umatmu." Nah, mendengar perkataan Nabi Musa, kemudian Rasulullah naik kembali ke langit. Nah, kemudian Rasulullah naik kembali bertemu dengan Allah. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dengan mengurangi jumlah sholat menjadi 10 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun kembali, bertemu kembali dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, "Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak 10 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya bagi umatmu." Kemudian Rasulullah menghadap kembali kepada Allah. Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dengan mengurangi sholat menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun kembali, bertemu kembali dengan Nabi Musa. Nah, di sini sebenarnya Nabi Musa meminta untuk Nabi Muhammad kembali bertemu Allah
untuk mendapatkan keringanan. Karena Nabi Musa itu khawatir umat Nabi Muhammad tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tetapi Rasulullah berkata, "Aku sudah malu kepada Robku, aku sudah ridho dan bisa menerimanya." Nah, ini kisah dari diperintahkannya sholat. Pertama kali Allah mewajibkan 50 kali. Nah, setelah itu dikurangi menjadi 10 dan dikurangi lagi menjadi 5 waktu yang sekarang kita laksanakan. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, ketika dalam perjalanan dari langit kembali ke Masjidil Aqsa, terdengar seruan dari Allah. Kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku. Nah, dibuka bukunya halaman 52. Nah, halaman 52 ya. Ketika itu umat Islam belum mengetahui tata cara mengerjakan sholat. Rasulullah membimbing umatnya tentang gerakan sholat, bacaan sholat, wudhu, arah sholat, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian para sahabat dan umat muslim melaksanakan sholat, gerakan sholat seperti apa yang Rasulullah contohkan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada contoh gerakan sholat, hanya perintah untuk sholat dari Allah. Nah, setelah itu Rasulullah sampai di Masjidil Haram sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit Rasulullah sudah sampai di Masjidil Haram. Nah, sesampainya di Masjidil Haram, Rasulullah mengabarkan kepada kaumnya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi tentang peristiwa semalam itu Allah beritahukan kepada para umatnya, kepada orang-orang Quraisy juga. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril menaiki buraq, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit bertemu dengan para nabi terdahulu, semuanya diceritakan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, pada saat itu salah satu sahabat yaitu Abu Bakar, beliau langsung mempercayai apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, makanya Abu Bakar mendapat julukan sebagai As-Siddiq karena beliau orang yang selalu membenarkan perkataan dari Rasulullah. Tapi sebagian dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari apa yang Rasulullah katakan. Mereka semakin menjadi-jadi dalam mendustakan Rasulullah. Mereka sampai menyebut Rasulullah gila. Bagaimana bisa dalam waktu semalam pergi dari Masjidil Haram, kemudian pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dan kembali lagi. Mereka semakin menjadi-jadi dalam menghina Rasulullah dan umat muslim. Nah, selain peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan menuju langit, ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Yang pertama, ketika sampai di langit pertama, Rasulullah diperlihatkan dengan orang-orang yang di sebelah kanan adalah para syuhada dan yang di sebelah kiri adalah ahli neraka. Kemudian peristiwa yang kedua, pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril ketika masih di Masjidil Haram. Jadi dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril, diambil hatinya, dibersihkan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian peristiwa yang ketiga,
Saat itu Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril antara susu atau khamar, tapi Rasulullah memilih susu. Kemudian peristiwa yang keempat, Rasulullah melihat 4 sungai di surga. Jadi ketika di langit Allah memperlihatkan ada 4 sungai di surga. Kemudian yang kelima, peristiwa yang kelima, Rasul melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan di wajahnya tidak ada kegembiraan dan keceriaan. Peristiwa keenam, Rasulullah melihat surga dan neraka. Jadi Allah perlihatkan surga dan neraka. Kemudian peristiwa ketujuh, beliau melihat orang-orang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang yang mempunyai bibir seperti unta. Diambilnya sepotong api neraka dan diletakkan di bibirnya. Jadi Allah memperlihatkan ada orang-orang yang di dunia suka mengambil harta dari anak yatim, ketika di akhirat nanti bibir orang-orang yang mengambil harta anak yatim tadi bibirnya seperti unta. Terbayang unta bibirnya seperti apa? Nah, kemudian orang-orang tersebut mengambil sepotong api dari neraka dan diletakkan api neraka itu di bibirnya. Peristiwa ke-8, melihat orang yang mengambil riba. Perutnya besar, sampai saking besarnya perut, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, duduk pun gak bisa, saking besar perutnya. Kemudian oleh malaikat Jibril, orang-orang yang suka mengambil riba itu dilemparkan ke neraka. Kemudian peristiwa yang ke-9, Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang suka berzina. Mereka membawa daging yang berminyak, kemudian ada daging yang baik ada di sebelah kanan, daging yang busuk ada di sebelah kiri. Tapi para pezina itu mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa lain yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, pelajaran Isra Mi'raj ini, ada hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Nah, hikmah yang pertama adalah peringatan bagi manusia agar jangan berbuat dosa sekecil apapun, karena pasti ada balasannya. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti akan ada balasannya dari Allah. Hikmah yang kedua, harus meyakini apa yang dikehendaki oleh Allah pasti bisa terjadi. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak pantas sombong. Karena Nabi Muhammad sebagai teladan umat manusia mempunyai sifat yang rendah hati dan penyayang dan santun. Nah, dari hikmah yang kedua ini bisa dilihat dari peristiwa Isra Mi'raj itu tersendiri ya. Rasulullah bisa pergi dalam waktu semalam yang jaraknya itu ratusan kilometer. Nah, ini apapun yang dikehendaki Allah pasti bisa terjadi. Nah, dan kita sebagai manusia itu tidak pantas untuk sombong. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hikmah yang keempat, harus cinta dan bangga kepada Nabi Muhammad. Beliau bukan hanya seorang nabi umat Islam, tetapi beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Hikmah yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa besarnya kekuasaan Islam bukan hanya kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena hanya kekuasaan, tapi karena dakwah yang disampaikan dengan tegas, lembut, kasih sayang, santun, dan memberi contoh dengan kebaikan. Jadi kita harus bisa membuktikan sebagai umat muslim, kita harus bisa membuktikan Islam itu banyak jumlahnya, Islam itu
tersebar di mana-mana bukan karena kekuasaan, tapi karena dakwah Rasulullah, dakwah kita, dakwah para ulama yang disampaikan dengan tegas tapi dengan santun dan memberi contoh dengan kebaikan. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, tadi adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bisa dimurojaah kembali di rumah ya pelajarannya ya. Dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari dari materi Isra Mi'raj ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk tugasnya silakan dikerjakan evaluasi halaman 53 pilihan ganda dan 54 isian. Dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom ya. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.